Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Mapan ZZ. Welcome yang baru gabung. Di kesempatan kali ini gue mau melanjutkan game A Space for the Unbound yang part ke-7 ya guys ya. Terakhir sedikit flashback, part ke-6 itu terakhir kita di depan rumah ini, di depan rumah Bu Puspa ya. Kita sudah berhasil menyadarkan Bu Puspa ya dari semacam brainwashing, mungkin ya, brainwashing dari kekuatan raya yang jelas. Sekarang kita tuh misinya kalau nggak salah kita disuruh ke toko kelontong untuk menemui Paman Budi yang juga adalah papanya Erik ya, yang punya toko Kurnia Store kalau nggak salahnya. Langsung aja kita mainin gamenya ya guys. Kita mulai A Space for the Unbound yang part 7. Sebelumnya gua mau gedein lagi suaranya ya. Langsung aja ke toko kelontong bersama wanita yang sepertinya bijaksana ya. Dulu toko kelontong di mana ya? Sini kah? Ada sesuatu tuh tadi. Nih, koko pandan sirup. Widih, koko pandan sirup berwarna hijau dengan cita rasa tropis untuk berbagai macam pencuci mulut. Koko kelontong di mana ya? Apa tuh? Kecap jeruk limau. Kecap legendaris yang biasa ditemukan di warung soto. Ini rumahnya kayak realistis gitu ya. Belum pernah kesini sebelumnya. Loh, itu anjingnya yang dicariin sama bapak-bapak yang di depan sekolah guys ya. Terus siapa anak pintar? Lengkap. Oh, suruh nekan spasinya. Maaf ya guys, lupa. Dia pergi. Sekarang kita bisa periksa bagian sana. Wih, ada kucing ngumpet ya guys. Mungkin ada anjing tadi ya. It feels like opening a box of presents. Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Mungil pasti. Untung ya namanya ya. Karena dia beruntung lepas dari kejaran anjing ya. Entah kenapa belum pernah kesini nih guys. Saus tomat cap liar, kira-kira terbuat dari apa ya? Ada yang bilang pewarna pakaian dan pepaya busuk. Kalian aja gue interaksi sedikit ya guys ya sebelum ke toko Paman Budi. Apa kamu akan pergi ke festival Lintang? Iya dong, aku ingin sekali melihat kebo bule tahun ini. Kebo apa? Kamu tidak tahu soal kebo bule? Anak zaman sekarang benar-benar sudah melupakan kebudayaan. Aku tahu soal kebo bule dan aku masih anak-anak. Kalau begitu coba kau jelaskan ke temanmu. Atma, jangan mondar-mandir aja di sini. Ayo kita pergi. Tunggu, aku mau tahu soal kebo bule. Sebentar ya dulu ya. Maksudmu kamu tidak tahu itu? Anak zaman sekarang, sudahlah. Kebo bule adalah jenis kerbau keramat yang dimiliki oleh keluarga kerajaan. Widih. Kulitnya yang berwarna putih kemerahan membuatnya disebut sebagai bule. Pada malam pertama festival Suro, kita mengarak kerbau itu dan membuat persembahan untuk mendapatkan berkah dari sang kerbau untuk sisa tahun itu. Wow, apa aku bisa minta pacar? Bahkan orang sepertimu juga bisa dapat pacar dengan restu dari kebo bule. Yang tadi itu hinaan ya. Aku juga mau masuk universitas bagus. Keinginanku tidak setinggi itu. Aku hanya mau bisa mengerjakan ujian besok. Punya keinginan itu, bentar ya guys ya. Punya keinginan itu baik. Punya keinginan itu baik loh, apalagi selagi masih muda. Kalau tante mau minta apa? Mungkin karir yang bagus. Dan aku mau
Udah cukup kan? Ayo kita pergi. Oke, ayo pergi. Oke, tapi keluar dikit ya dulu. Oh, ini tembusnya warnet. Oke. Kalau tadi kita belok kiri lurus, tembusnya kemana? Oh, nggak bisa. Oke. Siapa? Oh, penyihir. Pokoknya buka, bener juga. Kemarin kan tutup ya guys ya. Paman Budi pasti di dalam. Ada apa? Pokoknya ada yang tidak beres. Aku tidak tahu apa, tapi kita harus berhati-hati. Kalau kamu masih ingin melakukan hal lain, selesaikanlah itu dulu. Temui Paman Budi sekarang. Ntar dulu deh, aku mau kasih tahu si itu tuh pemilik anjing. Oke, ayo selesaikan itu dulu. Ih, nggak ada dia, si penjual ini. Saingannya Paman Budi ya. Saya guys ya, mau ngasih tahu si pemilik anjing ya, kasihan dia nyariin anjing. Hehe, udah reunian mereka. Oh, anjingnya udah balik. Fatma, anjingku sudah kembali dengan mainannya. Pasti karena kau kan. Terima kasih sudah membawanya kembali. Aku berutang banyak padamu. Punya au. Oke, good. Kita langsung ke Paman Budi aja. Yang penting anjingnya udah balik ya guys ya. Kasian dia, pemiliknya nyariin. Anjingnya juga pasti nyariin pemiliknya. Temui Paman Budi sekarang. Kalau masih ada yang ingin kamu kerjakan, lakukanlah itu dulu. Pokoknya terlihat aneh. Apakah ayo kita masuk aja dah. Ya, aku mulai khawatir. Semoga Paman Budi baik-baik aja. Ini Paman Budi masih orang yang sama. Oh, selamat datang. Mau beli apa? Halo Paman Budi. Apa Paman lihat Raya hari ini? Kenapa ini Paman Budi tiba-tiba Raya Oh, selamat datang. Mau beli apa? Lah, kok dia nggak ke distorsi gitu ya guys ya? Oh tidak, ini lagi. Paman Budi, sadarlah. Di mana anak paman? Kenapa dia sudah lama tidak ke sekolah? Anak? Aku tidak punya anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertama-tama Pak Agung, lalu Bu Puspa, dan sekarang paman tidak ingat anak sendiri. Ada apa sebenarnya? Ini pasti ulah Raya kan? Paman Budi, anakmu adalah Erik Priyambodo. Oke, namanya unik. Paman harus mengingatnya. Dia anak paman satu-satunya. Erik. Iya, Erik. Paman ingat, Erik sudah tidak ada lagi. Aku tidak butuh anak temperamen seperti itu. Paman mengusirnya. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku mengenal paman. Paman tidak mungkin meninggalkan anak paman satu-satunya. Jangan bicara padaku seperti itu. Tolonglah paman. Erik mungkin susah diatur, tapi dia sangat menyayangi dan menghormati paman. Apa paman ingat waktu paman mengantarnya di hari pertama sekolah? Dia terus menempel pada paman karena dia takut tidak ada paman di sisinya. Gelisah ketika paman tidak ada di sisinya. Besar itulah rasa sayangnya pada paman. Hentikan. Dan waktu dia mengalami kecelakaan saat mengendarai motor, paman menemaninya siang dan malam di rumah sakit. Aku tidak. Kalian berdua hanya punya satu sama lain. Tidak, aku benci dia. Kalian anak-anak zaman sekarang tidak tahu cara menghormati orang tua. Erik dan kau juga. Anak-anak kurang ajar. Ditonjok tuh guys. Oh, ditarik ininya, mungkin kerah bajunya ya. Lepaskan aku paman. Apa yang paman lakukan? Diamlah kalian.
Aku harus fast dive sekarang, tidak boleh membuang-buang waktu. Fast dive di waktu Lulu ditarik bajunya ya. Waduh, ada apa di sini? Gimana Lulu dan terdakwanya? Oh iya, si bebek-bebeknya juga hilang. Kamu anak brengsek, tolong aku. Suara Lulu. Waduh, bahkan pengawalnya aja habis sama si paman, guys. Paman Budi kenapa? Diam. Paman, lepaskan dia sekarang juga. Gila, dia berubah jadi hellboy, guys. Sini kau akan kuberi pelajaran. Oh siap pak. Saya yang ini lebih berat, double guys, panahnya gila, keren juga. Variasinya. Sudah aku bilang jangan membantahku. Masih lebih gampang daripada yang Viper itu, guys. Erik, belinya kau memperlakukan ayahmu seperti ini. Erik, Atma saya pak. Aku bukan Erik, paman, sadarlah. Tidak. Tidak, anakku. Ini kesempatanku untuk menolong Lulu dan paman Budi. Oke. Ini kita cross dive. Oke, kita sudah di dalam pikirannya paman Budi ya. Erik, anakku, di mana kamu? Si Raya jatuh juga ya. Kau pikir ini sudah jam berapa? Untuk apa ya peduli? Aku cuma mau pergi main sama teman-temanku. Mau berkumpul dengan gerombolan tidak berguna itu lagi kan? Membuang waktumu memodif motor kebut-kebutan di jalanan dan membahayakan orang lain. Udah aku bilang jangan bicara seperti itu tentang teman-temanku. Mereka pengaruh buruk untukmu, Erik. Tidak bisa ya, tidak usah ikut campur dalam hidupku. Udahlah, aku mau pergi. Memangnya kau pikir rumahmu ini apa, hotel? Erik, kembali ke sini, ayah masih berbicara padamu. Kasihan juga ya, tanya Erik ya guys ya. Sudah aku bilang jangan main bola di dalam rumah. Sekarang lihat perbuatanmu. Maafkan aku. Dan bukannya ayah tadi memintamu untuk jaga toko, kenapa malah main bola? Cepat bereskan ini. Jangan menginjak pecahannya. Baik ayah. Erik, kamu di mana nak? Ini kayaknya cuplikan peristiwa-peristiwa momen-momen Erik sama ayahnya ya, paman Budi. Hei nak, kok kamu sendirian di sini? Kenapa kamu tidak pergi main sama teman-temanmu? Aku mau main sama ayah hari ini. Tidak boleh. Tentu saja boleh sayang. Ini ayah punya snack untukmu. Permen kesukaanku. Anakku, di mana kamu? Tidak, Erik, anakku, di mana kamu? Ayah tidak mau kehilangan dirimu. Tolong kembalilah, ini semua salahku. Maafkan aku. Ya, lagi-lagi saya datang dengan pangannya di belakang punggung. Halo paman, saya mau beli kembang api. Apa paman menjualnya? Maaf Raya, tapi tokoku harus tutup lebih cepat. Kenapa? Kenapa Raya ngamuk? Anakku menghilang. Aku tahu dia selalu telat pulang, tapi tidak biasanya sampai begini. Apa kamu lihat Erik? Apa aku harus ke kantor polisi? Tidak paman. Kupikir dia telat pulang karena mempersiapkan festival, tapi tidak. Maukah kamu mengajaknya Raya? Lulu mengajaknya masuk ke dalam komite tahun lalu. Ini lagi semuanya masih mengulang memori ini. Dengan sibuk mengurus festival, mungkin dia akan bisa menjadi anak baik-baik. Kira kamu adalah anak yang pintar dan bijaksana. Aku berharap banyak padamu, tapi kamu bahkan tidak mau mengajaknya masuk ke dalam komite. Kenapa saya harus mengajaknya? Agar dia dan teman-temannya bisa merundung saya lagi. Anak yang tidak berguna itu. Dunia ini lebih baik tanpa dia kan?
Dia juga selalu jadi pengacau di hidup paman dan juga hidupku. Kenapa kau berbicara seperti itu tentang Erik? Ya anakku, tunggu, apa kamu tahu sesuatu kan? Nah, di mana anakku? Apa yang kamu perbuat? Buset, si Raya menyalahgunakan kekuatannya sampai sejauh ini dah. Dasar tidak berguna. Orang-orang seperti ini benar-benar tidak berguna. Waduh, si Raya udah jadi orang jahat ya guys. Terserahlah, aku akan membuat kembang apiku sendiri. Raya, tunggu. Oke. Dia menghilang lagi. Dia menghilang, muncul butiran-butiran pasir itu tuh guys. Habis itu ada sesuatu yang bisa kita ambil. Nah benar kan, sama seperti yang sudah sekarang. Apa? Permen jahe. Aku ingat dulu mencari ini. Raya, apapun yang dilakukan semuanya selalu membandingkannya dengan Lulu, dan dengan kekuatannya dia seberapa jauh ke dalam pikiran orang-orang. Sudah berapa orang yang dia Hicks, anakku sayang, anakku satu-satunya. Dimana anakku? Kemana dia pergi? Aku ayah yang gagal. Hicks, paman tidak gagal. Raya sudah keterlaluan. Aku akan menemukannya dan dia akan membayar. Gila, si Lulu ini tipikal leader yang mantap ya guys ya, jiwa pemimpinnya. Percayalah padaku, oke? Kamu siapa? Dimana anakku? Raya, apa kau tahu dimana anakku? Tolong. Tidak, aku bukan Raya paman, aku Lulu. Ayolah paman Budi, aku selalu main kesini hampir setiap hari sejak kecil, membantu paman menjaga toko. Paman biasa memberikanku permen jahe favoritku setiap aku mau pulang. Kata paman itu juga adalah kesukaan mendiang istri paman. Seharusnya paman mengingatku. Raya, beritahu aku di mana anakku, tolong. Dulu. Di sini ada apa paman? Oke, gak ada apa-apa. Dulu. Tidak ada yang mengingatku, tidak ada. Apa yang terjadi pada yang lainnya atau padaku? Apakah semua yang aku ingat itu salah? Apakah ingatanku nyata? Tidak ada yang mengingatku, tidak ada yang mengenalku. Aku sendirian, aku hanya seorang gadis aneh yang delusional ya. Apa aku memang benar-benar ada? Lulu kayak bayang-bayang gitu guys. Hei Lulu, tubuhmu gelap sekali, tidak ada yang bisa melihatku, tidak ada yang mengenalku. Ini bukan duniaku kan? Pasti itu sebabnya. Kita harus space dive nih guys. Aku bisa melakukan space dive. Aku tidak boleh membuang waktu. Karena Lulu, aku akan menolongmu. Gila, sananya mulai hancur ya. Halo, tidak ada orang di sini dan gelap sekali. Ada lampu yang terlihat aneh di sana. Terus memeriksanya. Lampunya kedap-kedip guys. Loh, itu keluarnya terbuka tadi. Mungkin karena lampu ini. Aku dapat lampunya. Tanpa cahaya jadi gelap gulita. Pintunya langsung terbuka waktu lampunya mati. Oke, coba masuk aja ya guys ya. Bisa kelihatan. Ruangan ini terlihat seperti akan hancur. Hicks. Loh, apa ada seseorang di sana? Halo. Waduh, apa kecil lagi nih kayaknya. Ih, Lulu kecil. Six. Angka itu Lulu, tapi masih kecil. Dia terus-terusan menangis. Aku harus bisa ke sana dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pasang lampu. Ada jembatan muncul waktu aku mengatur lampunya. Menarik juga.
besar. Lampu kecil. Lampu kecil. Oke, untung gampang guys. Six. Halo, apa kau baik-baik saja? Kenapa semua orang tidak ingat aku? Aku tidak berharga, aku bukan apa-apa. Apa aku benar-benar nyata? X, aku kehilangan mahkotaku. Aku kehilangan segalanya. Kehilangan mahkotanya. Apa ada yang bisa aku bantu? X. Sepertinya aku tidak bisa menenangkannya. Tempat ini benda-benda mengerikan apa itu? Aku harus memeriksanya. Aduh, teka-teki lagi nih guys. Kita pasang dulu di sini. Patung angsa bermahkota yang besar. Apa ini? Ada tulisan di sini. Seorang ratu bukanlah apa-apa tanpa rakyatnya. Ini adalah ruangan piala ratu. Setiap harta mengandung kenangan indah dari salah satu rakyatnya. Bu Puspa kali ya. Bu Puspa kita dapat apa ya? Bunga lili kalau nggak salah. Duh, harusnya gua satu-satu ya. Ini kalau nyala terus. Terjadi apa-apa. Mungkin harus pakai loba apa, lampu besar ya. Apa kita butuh lampu-lampu ini ya guys ya. Lampu kecil. Lampu kecil. Besar. Nah, gue tahu nih, permen jahe sama si bapak. Kotak seperti burung elang. Ini patung paman Budi. Buset, kotak seperti burung elang. Sama Bu Puspa berarti bunga lili. Pahatannya terlihat seperti Bu Puspa. Sama Pak Agung berarti medali. Berhasilkah? Kacamata itu dan wajah galak itu, apakah itu Pak Agung? Yes, berhasil guys. Ternyata barang-barang yang kita kumpulkan selama ini buat si Lulu. Mendapatkan mahkotanya. Ayo kita kembalikan ke pemiliknya. Ya benar itu. Wow, mahkotaku. Benar, aku ingat sekarang, aku adalah seorang ratu. Aku tidak butuh siapapun untuk mengingatkanku siapa aku sebenarnya.
Aku tangguh dengan atau tanpa pengakuan dari orang lain. Akulah Lulu. Aku nyata bahkan jika orang lain lupa padaku. Tapi kenapa? Kenapa dia harus melakukan ini semua? Padaku, pada semuanya. Kenapa dia? Ya, kemana rasa optimismu tadi? Optimismu tadi, Lulu? Raya. Oke, kita dapat lembaran baru sepertinya, guys. Kebo bule, tadi ada kebo bule. Halaman baru dari dongengnya. Sang putri bintang selatan mengayunkan tongkat ajaibnya, memberikan keajaiban dan juga mahkota pada sang angsa. Lulu. Ah, Nirmala. Oh, jangan bilang Nirmala mau ngacauin si Lulu nih. Tuh Nirmala, tidak. Lulu jangan ke sana. Ayo, hentikan dia. Jangan sampai Lulu berubah. Kau tidak boleh lewat. Kamu? Apa kamu benar bosku? Kucing di dalam mimpiku itu. Hah? Serius nih bosku? Kucing yang di part 1 yang apa? Ngawal kita ke rumahnya si Nirmala. Kenapa kamu ada di sini dan dengan wujud seperti ini? Kau benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa kau bisa membedakan fantasi dan realita? Apa maksudnya itu? Kau akan lihat nanti. Jangan memberikanku jawaban ambigu seperti itu. Ada apa ini sebenarnya? Apakah Nirmala akan mengubah Lulu menjadi monster aneh seperti Erik? Waktunya telah tiba. Dunia sudah berakhir. Seluruh planet akan hancur menjadi debu. Itu kutipan dari naskah buku cerita yang aku temukan. Ramalannya, akulah si pembawa kehancuran. Dunia ini harus dihancurkan untuk diselamatkan. Omong kosong, tidak ada jalan lain. Siapa sebenarnya Nirmala? Kenapa aku terus melihatnya di dalam mimpiku? Kenapa di... Tidak. Sekarang bukan saatnya untuk bertanya-tanya. Kita harus cepat. Sekarang pergi. Tidak. Oh tidak, dulu guys. Teman kita berkurang satu lagi kah? Bosku Nirmala, apa? Raya, kenapa kamu melakukan ini? Kamu munafik. Oh tidak, Lulu, tolong jangan. Gila, Lulu berubah jadi angsa guys. Jadi siluman angsa. Kayak kamu dasar munafik. Gila Lulu, teman kita yang cantik jadi begitu guys. Lulu, iya dia hilang. Kemana dia? Aku harus menolongnya. Dia bilang Raya. Apa dia akan melabrak Raya? Hei Atma, ayo kita ke jembatan. Dan bilang Admiral. Seriously? Admiral, kamu di sini? Admiral belum mati guys, ditabrak Erik. Aduh, syukurlah. Kira kamu waktu tertabrak Erik. Hei Atma, ayo kita ke jembatan. Raya menunggumu. Admiral, Raya menunggumu. Atma, ayo kita ke jembatan. Sial. Jangan kamu juga Admiral, apa yang terjadi padamu? Hei Atma, ayo kita ke jembatan. Raya menunggumu. Uset, udah berapa kali tuh guys ngomong kata yang sama. Oke, ayo kita ke jembatan. Ya nggak bisa lari si Admiral. Kita jalan aja guys. Pasti paman penjaga toko ini juga hilang nih. Tangan Budi ada, dia hilang. Ini ada angsa guys. Kita dulu Meng. Misalnya pergi.
Bebeknya kabur ke gang. Merah. Kita jalan sama-sama lagi. Orang-orang sana dalam sekali, bukan hanya gagak teman. Akhirnya lama. Tempat apa ini? Kita pernah bertemu, Pus. Selamat dah. Ini banyak kucing di sini, guys. Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Duno. Kucing yang harus kita namai ya. Kita pernah bertemu, Pus. Sabun dah namanya. Mantap, nama kucing Sabun ya. Apa ini? Kopi bir, campuran unik yang enak. Aku tidak pede kalau harus menyanyi di depan publik. Kita lanjut tutorial. Pemandangannya bagus ya. Jembatan itu kah saya menunggu kita? Bila harus ngomong apa sih Atma kira-kira ya, Raya? Gue sih bingung loh jujur, mau mulai dari mana kalau jadi Atma. Mau ngomong apa sama Raya? Atma, kamu di sini? Kamu apa? Dulu. Ini semua karena kamu yang melakukannya. Kamu menghancurkan kota ini. Kamu menghancurkanku. Semuanya seperti yang aku pikirkan. Festival aneh ini semuanya hanya tipu dayamu. Tidak hanya festival ini, tapi semuanya. Apa yang terjadi di sekolah, dengan orang-orang, dengan seluruh kota ini, semuanya hanyalah tipuan yang kamu buat. Kamu ingin mencuri identitasku, mencuri hidupku. Diamlah. Ini bukan Raya yang aku kenal. Raya yang aku kenal dia adalah seorang pemimpi, bukan pembohong. Dia merangkai cerita dari kehidupan orang-orang di sekitarnya, bukan memaksa orang lain untuk menelannya bulat-bulat. Kamu membuat orang-orang menjadi bonekamu dengan kekuatan anehmu itu. Semuanya hanya jadi karakter sampingan dengan kamu sebagai pusatnya. Diam. Aku tidak tahu harus merasa apa soal kekuatanmu ini, tapi yang jelas aku tahu kalau itu ada di tangan orang yang salah. Kamu mengontrol semua orang di sekitarmu dan melenyapkan yang tidak mau mengikutimu, seperti Erik. Kamu itu pengecut yang takut pada dunia yang sebenarnya. Jadi kamu membuat dunia yang kacau ini untuk kamu atur dengan kekuatan yang tidak pantas kamu miliki itu. Kamu itu penyihir gila yang haus kekuasaan dan munafik. Diam. Tidak, Raya, hentikan. Oke, sekarang Lulu. Hehehe. Oh gila, psikopat guys. Raya, ada apa kok kamu seperti sedang melihat hantu? Aku mencarimu kemana-mana. Gila. Aku di sini sekarang. Apa yang kamu butuhkan dariku? Jawaban. Apakah yang Lulu katakan itu benar? Apa yang terjadi di sekolah, di festival ini?
dan di seluruh kota. Kamu yang mengatur semuanya. Kenapa Raya? Kenapa kamu menggunakan kekuatanmu seperti ini? Karena memang harus, Atma, untuk mimpi kita. Aku sudah diberikan kekuatan ini, jadi aku akan menggunakannya semauku. Dan aku mau menggunakannya untuk memenuhi mimpi kita. Ini semua memang harus dilakukan, percayalah padaku. Kita sudah pernah membicarakannya kan? Kalau kamu terlalu berlebihan menggunakan kekuatanmu, tubuhmu bisa... Oh, tidak usah khawatir soal itu, hehe. Ternyata setelah semua yang terjadi, aku malah merasa makin kuat. Rasanya seperti tidak ada yang bisa menghentikanku. Gimana Erik? Apa yang terjadi padanya? Erik sudah tidak ada. Tidak ada? Apa maksudmu tidak ada? Katakan padaku, waktu itu kenapa kamu masih memikirkan Erik? Kenapa semuanya masih peduli dengan berandalan itu? Dia menyakiti kita berdua, menyakiti semuanya. Dia hanyalah pengganggu, seperti serangga. Tapi cukup, aku tidak mau membicarakan soal Erik lagi. Kekacauan di kota ini adalah perbuatanmu kan? Aku mengacaukan kota Loka. Aku cinta kota ini dan juga orang-orangnya. Sudah kubilang ini ulah si pengacau. Kekuatan yang kurasakan dari langit. Apapun itu, sesuatu telah merusak rencana sempurnaku. Ada apa dengan festival ini? Ingat daftar keinginan kita. Kita mau membuat pesta kan? Ini adalah pesta yang terbesar. Seluruh kota merayakannya bersama kita. Aku hanya ingin bersenang-senang denganmu, Atma. Atma, aku butuh kamu untuk percaya padaku. Maaf kalau aku tidak cukup kuat. Aku merasa seperti ada banyak sekali yang menghalangi kita dan mimpi kita. Bahkan dengan kekuatan ini pun aku tidak bisa mengontrol semuanya. Tapi aku akan memperbaikinya. Aku akan menyelenyapkan penghalang-penghalang lalu kita bisa menghabiskan waktu bersama lagi. Kita bisa melakukan semua yang ada di daftar keinginan kita tanpa halangan atau gangguan. Raya, kamu tahu aku tidak pernah meragukanmu. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah. Tolong hentikan saja semua ini. Berhentilah melakukan ini semua, dan ayo kita selesaikan daftar keinginan kita bersama. Atma, apa kamu membenciku? Bukan, aku. Raya, ingatlah, dunia yang paling sempurna adalah dunia dengan ketidaksempurnaan. Itulah kebenarannya, itulah realitanya. Oh tidak, sekarang Lulu yang menghilang guys. Lulu, kenapa semuanya jadi begini? Raya, satu-satunya yang aku inginkan. Aku hanya ingin bisa bahagia bersama Atma. Aduh, bisa space dive nih, segera nih guys. Terus bantu pacar kita guys. Ih, nggak bisa di space dive. Kekuatan itu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Raya, ada apa dengan buku ini? Kamu terus membukanya. Buku ini, Raya, apa? Buku ini, Atma? Tidak. Tunggu. Oh, sekarang buku merah yang dihapus guys. Kamu melakukan apa dengan buku itu? Apa kamu tidak tahu kalau buku itu berbahaya? Siapa yang memberikannya padamu? Kenapa kamu menggunakannya padaku? Bahkan Atma aja sampai mundur guys, Raya jalan. Itu aku. Raya, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu soal buku itu? Ah, itu adalah pertanda kegelapan, benih malapetaka. Apa? Buku itu hanya membawa bencana dan kehancuran. Tapi apa buku itu sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu. Buku itu adalah milik si pengacau, sesuatu yang ada di langit itu.
Itu sudah cukup untuk membuatmu mengerti kalau kamu tidak boleh memilikinya. Aku tidak bisa percaya ini. Dari semua orang, kamu yang memegang buku itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah susah payah memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Dan tetap saja, aku bahkan tidak bisa menemukan sesuatu sesimpel kembang api. Tapi itu tidak masalah. Untuk apa aku bersusah-susah untuk mencari mainan anak-anak kalau aku bisa menunjukkan padamu yang lebih luar biasa? Bunga biru. Dan bilang buat buka portal. Meteor anjay. Wah gila. Kembang api sih kembang api bos, tapi sampai bergetar begitu datarannya. Bab 3 Lulu selesai. Oke guys, kita selesai. Gak usah simpan karena simpan otomatis. Ya malah kita balik lagi ke masa mimpinya si Atma ya. Terus sekarang gue nggak tahu siapa yang jahat, siapa yang baik, Lulu atau Nirmala. Kita masih dibuat bingung ya guys ya. Bukannya kamu tidak suka hujan, kok kegirangan begitu? Dan satu pot selesai. Ini tentang artefak baru Sang Putri Bintang, tongkat ajaib. Tongkat ini benar-benar dipenuhi oleh keajaiban bintang. Oh menarik. Lalu lihat yang ku gambar ini. Kometnya akan datang, dan itu berarti festival akan segera dimulai. Menyenangkan sekali saat semua berkumpul dan menyalakan kembang api. Aku tidak sabar mau melihat akan ada apa di festival nanti. Kembang api. Kamu suka kembang api? Aku agak kurang suka suara keras. Suaranya hanya salah satu aspek dari karakteristik mereka Atma. Kembang api itu sangat ajaib. Mereka mekar dengan cerah di langit malam, dan kelopaknya berjatuhan bagai bintang jatuh. Begitu ajaib, seolah apapun bisa terjadi. Seperti aku bisa terbang melewati langit menuju Sang Putri Bintang. Untuk menemaninya, sebentar guys. Untuk menemaninya begitu kapanpun dia merasa sedih. Kalau begitu sudah diputuskan. Apa itu? Kalau kita bisa menyelesaikan cerita ini, aku akan membawamu ke festival yang benar. Ya ampun, iya, aku pasti akan menyelesaikannya bersamamu. Dengar, memangnya kamu tahu apa soal memimpin? Anak aneh. Dasar munafik. Hentikan. Marit 3 di perpustakaan. Atma. Oh kamu masih hidup, syukurlah. Kok bisa ada Marit? Marit, apa itu kamu? Iya ini aku. Wih tiba-tiba berkabut ya. Ini kira aku akan bangun di dalam kelas lagi. Oh iya benar juga ya guys ya.
Marin, apa kamu tahu kemana Raya pergi? Atma, apa yang kau bicarakan? Kekuatannya sangat luar biasa. Aku harus menghentikannya sebelum dia menyakiti yang lainnya. Iya, dengan kekuatan semacam itu, dia bahkan mungkin bisa menghancurkan seluruh kota. Dia sedang dalam masalah dan aku di sini tidak tahu harus berbuat apa. Di suara petirnya agak realistis ya guys. Tanganku gemeteran. Aku takut padanya. Tidak aneh kalau kamu takut. Dia kan menimpamu dengan meteor, masih bisa hidup itu. Kamu melihatnya? Iya, Raya sudah terlalu lama berada di luar kendali. Tapi aku punya rencana, jadi jangan khawatir. Sekarang yang penting kita pergi dulu. Di sini tidak aman. Apa maksudmu? Maksudmu tidak Iya. Apa itu perabot? Benar, berjatuhan dari langit, kursi, meja, dan gila ya sih. Mau bersembunyi di mana kalau jatuh-jatuh barang-barang gitu? Atma, tolonglah, aku juga tahu apa itu perabot. Dan memangnya masih ada yang bisa membuatmu kaget lagi sekarang? Iya, ini membuatku kaget. Perabot yang berjatuhan dari langit membuatku kaget, Marin. Iya sih. Yang penting kita harus pergi dari sini. Tetap lihat ke atas dan ayo pergi ke markasku. Markasmu? Oh sini, ayo, kamu tidak mau tertimpa perabot kan? Iyalah, kita lanjut bicara di markas. Terus nih kita jalan kaki, Marin. Nggak lari nih. Ini mah pegangan tangan dong. Hihihi. Aduh, itu kan Atma. Tunggu, di sana berbahaya. Dia pergi. Siapa dia? Dia memakai seragam sekolah kita. Apa kamu mengenal? Dari belakang sih kayak rambut Atma ya guys ya. Kita tidak boleh diam saja. Ayo pergi ke markasku lewat gerbang kecil itu. Baiklah, ikuti aku. Hati-hati dengan puing-puing yang berjatuhan, oke? Oh tidak, Atma kau baik-baik saja. Aku pikir begitu ya. Apa ini? Hal terakhir yang kuingat hanya ada perabot besar. Marin, seharusnya aku sudah mati atau setidaknya gagal otak atau semacamnya. Tapi lihat, aku tidak apa-apa, bahkan tidak ada lecet sedikit pun. Praktis kan? Menakutkan lebih tepatnya. Dengar, kita tidak bisa seharian mengurusi hujan perabotan di sini. Ayo kita selamatkan Raya. Dan berhati-hatilah, oke? Mungkin kamu beruntung tadi, tapi siapa yang bisa jamin? Oke, kau benar. Berhasil guys. Ayo sini. Loh, ini kayak serius nih, di dalam bus kita aman. Minimal butuh sesuatu yang atasnya kokoh lah, baja gitu, atau bahkan jembatan. Ini ada apa? Aku pernah kesini. Oh jangan-jangan kemarin tuh Nirmala. Apakah iya? Dalam mimpi. Itu namanya deja vu. Perasaan dimana sepertinya kamu pernah ke tempat yang sama. Aku dengar beberapa orang menganggapnya seperti kejadian paranormal. Tapi penelitian terbaru di komunitas ilmiah menunjukkan bahwa tunggu dulu. Maksudku, aku tahu apa itu deja vu. Dan ini tidak seperti itu. Aku benar-benar pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Itu tidak mungkin. Aku memilih tempat ini karena di sini tersembunyi dari semua orang di kota, terutama dari Raya. Aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Sudah dari lama aku menata tempat ini agar mirip seperti waktu dulu. Tempat ini adalah sebuah mahakarya, sama seperti artefak-artefak ajaib lainnya yang kutemukan. Artefak ajaib. Marin, aku tidak mengerti. Boleh tolong ulangi lagi pelan-pelan dari awal? Maafkan aku tidak pandai menjelaskan hal-hal seperti ini. Ini tadi
cewek pemimpin ya, cewek pemimpin dulu, sekarang cewek kutu buku ya kemarin. Nah, terus ada Raya. Nah, dari ketiga itu kalian pilih yang mana guys, tipikal ceweknya? Kalau gue mungkin Marin kali ya, yang asik diajak bicara atau at least minimal ya. Kalau gue diem bisa ada ilmu masuk gitu kan, dia suka ngomong ya. Pasti banyak yang ingin kamu tanyakan kan, jadi silahkan bertanya. Apa yang terjadi pada kota Loka? Kemarahan Raya mengacaukan seluruh alam semesta. Kamu bisa lihat dari bagaimana semua orang di kota bersikap aneh. Barang-barang jatuh dari langit. Hal-hal aneh yang kita temui dari tadi, semuanya berlangsung lebih cepat dari perkiraanku. Kalau kita tidak cepat, dunia bisa berakhir dengan cepat. Apa? Marin, aku tidak bermaksud menghinamu dengan membandingkanmu dengan penipu penjual batu akik itu, tapi apa kamu benar-benar berpikir kalau Raya bisa mendatangkan kiamat? Terdengar gila kan? Tidak apa-apa kalau kamu berpikir begitu. Yang jelas kamu sudah melihat cukup banyak untuk bisa mengerti maksudku. Sepertinya manusia memang benar-benar tidak diciptakan untuk memahami hal-hal seperti ini. Anggap saja aku punya firasat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan-jangan dia bukan manusia guys, dan firasatku tidak enak. Dunia ini memang penting, tapi aku tidak bisa kehilangan Raya lagi. Oke, kita mulai dari kiri aja dulu ya guys. Tempat ini terlihat familiar, markasku. Ini hanya sekedar tempat dimana aku suka menghabiskan waktuku sih. Aku suka kesini ketika aku butuh waktu untuk sendiri. Aku juga bertemu Raya di sini. Tempat ini penuh dengan kenangan. Ya, aku juga bisa merasakan kalau di sini penuh dengan kenangan. Tempat ini terasa familiar, tapi tidak mirip seperti dengan yang kulihat di mimpi. Mimpi yang sangat panjang dan terasa nyata di tempat ini. Bersama dengan anak kecil bernama Nirmala, kami menghabiskan waktu berjam-jam menulis cerita bersama, tapi mimpinya berakhir tiba-tiba dengan cara yang agak traumatis. Mimpi bukanlah hanya sekedar mimpi, wede. Udah kuduga kamu benar-benar Atma. Itu saja yang ingin kukatakan. Dan kamu? Tidak mungkin. Mungkinkah kamu? Kita bicarakan ini nanti saja. Wah gila, jangan bilang ini Nirmala guys. Tidak ada gunanya membicarakan kesalahan di masa lalu. Aku lebih baik melakukan apa yang aku bisa untuk membereskan kekacauan di masa kini. Gambar-gambar dan pernak-pernik apa ini semua? Ini semua adalah artefak ajaib yang aku kumpulkan. Tidak ada satupun yang lebih kuat dari yang lainnya. Aku akan menunjukkannya padamu setelah kamu selesai bertanya. Yang satu ini lebih kuat dari yang lainnya. Aku tahu kalau ini pasti akan berguna, lebih kuat. Marin, bagaimana kamu bisa berbicara tentang kekuatan ajaib dengan begitu serius? Bagaimana tidak, kamu sendiri menggunakan buku itu kan? Setelah melihat apa yang terjadi di kota, setelah melihat apa yang bisa dilakukan Raya, apa kamu masih meragukannya? Ya, apa ini benar Atma yang sering ku dengar? Aku terperangkap di antara dunia ini dan mimpi yang begitu nyata. Aku benar-benar tidak bisa membedakan keduanya sekarang ini. Begitu ya, aku mengerti. Kesampingkan soal kekuatan ajaib, benda-benda ini adalah bagian dari sebuah cerita, baik ceritaku maupun cerita Raya. Sebuah pengingat nyata tentang pertemanan kami sebelumnya. Ini adalah harapan terbaik untukku untuk memperbaiki semua ini. Apa kamu tahu di mana Raya sekarang? Aku tidak tahu pasti, tapi aku melihat cahaya biru bersinar terang di langit. Sepertinya berasal dari arah SMA Loka. Aku punya firasat kalau Raya ada di sana, menggunakan kekuatannya untuk entah apapun itu.
Kita harus membuat rencana dan segera menjalankannya. Bagaimana kamu mengenal Raya? Raya adalah sahabatku di masa kecil, tapi semua berubah ketika kamu datang. Aku. Kenapa aku? Kenapa kamu bisa tidak ingat apa-apa? Aku terlalu menyakitkan untuk diingat. Udahlah, aku tidak mau terus diam di sini dan membicarakan kesalahan-kesalahanku. Apa yang terjadi antara Raya dan aku tidaklah penting. Kamulah orang terdekatnya saat ini. Kalau kamu sungguh-sungguh dan kamu benar-benar tidak ingat, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tapi sekarang kita harus menyelamatkan Raya. Udah. Nah, kembali pada yang harus kita kerjakan. Baik. Kamu bilang kamu tahu cara menghentikan Raya. Apa rencanamu? Benar. Dari semua artefak ajaib yang pernah kulihat sepanjang hidupku, dua artefak ini adalah yang terkuat. Yang pertama, yang sudah tidak asing lagi, buku merah ajaib. Itu adalah artefak ajaib misterius yang berasal dari kekuatan asing. Halamannya hilang beberapa, dan yang tersisa sama sekali tidak bisa kumengerti. Karena itulah aku memberikannya padamu. Wah, dia fix Nirmala nih jangan. Apa itu waktu kamu menabrakku di depan kelas? Itu sengaja? Tentu saja aku mau tahu apa yang bisa kamu lakukan dengan buku itu. Dan sepertinya kamu sudah bisa melakukan space dive seperti seorang profesional. Luar biasa sekali. Jadi kupikir kita bisa menghentikan Raya dengan melakukan space dive padanya. Kalau kamu bisa menyadarkannya kembali, semua anomali akan hilang. Marin, aku tidak ingin menghancurkan harapanmu, tapi aku sudah pernah mencobanya, melakukan space dive pada Raya. Dan Raya mengambil bukunya. Aku tidak punya bukunya sekarang. Yang benar saja, kenapa kamu bisa seceroboh itu? Maafkan aku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak bisa. Marin, tenanglah. Tarik nafas dalam-dalam. Panik tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku punya rencana cadangan, tapi agak rumit. Ingat kan waktu ku bilang ada dua artefak kuat? Nah, itulah rencana cadangannya. Tongkat ajaib. Oh, ternyata kamu ingat. Wah, serius dah ini. Marin Nirmala. Ya, aku ingat melihatnya di dalam mimpiku. Aku menggunakannya untuk menyelamatkan Nirmala. Iya, tongkat ajaib Putri Bintang Selatan. Dia bisa tahu bahkan kemarin. Merah ajaib membuatmu dapat menyelami pikiran orang. Tapi tongkat ajaib ini bisa membuka retakan waktu, hingga kamu dapat menyelami memori dari suatu tempat. Agak mirip space dive, tapi dilakukan pada tempat, bukan pada manusia. Dunia ini menjadi tidak stabil karena kekuatan Raya, dan tatanan alam semesta pun menjadi kacau. Pikir kekuatan dari tongkat itu dapat membantumu membuka dan masuk ke dalam retakan. Mungkin kamu akan bisa menggunakannya. Melihat kamu bisa menggunakan buku itu. Aku tidak pernah bisa menggunakan benda-benda itu, tapi kamu bisa. Tongkat ini rasanya aneh bisa memegangnya di dunia nyata. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Menurut penelitianku, tongkat itu akan bereaksi ketika berada di dekat retakan. Ayo coba ini. Angkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan jalan menuju retakan seharusnya akan muncul. Apakah itu retakannya? Aku harus bergegas sebelum retakannya hilang.
mau menemukan retakannya. Sudah kuduga kau pasti bisa. Aku tidak percaya yang kulihat sekarang. Sekarang bagaimana? Sebelum kau masuk ke dalam retakan, aku harus memperingatkanmu sesuatu. Kamu akan menerobos tabir dimensional. Ruang dan waktu, kekuatan ajaib ini sama sekali belum teruji. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau kamu mengacaukan masa lalu terlalu banyak. Kemungkinannya adalah kamu bisa saja merusak kontinum ruang dan waktu. Tidak ada gunanya mencoba menghentikan raya menghancurkan dunia ini kalau pada akhirnya kamu sendiri yang melakukannya. Jadi berhati-hatilah. Kita fokus, masuk lalu keluar lagi, oke? Ayo buka retakannya dan masuklah. Oke, bagaimana caranya? Kamu tidak ingat? Untuk membukanya kamu harus melakukan tarian ajaib Putri Bintang sambil memegang tongkatnya. Like literally harus joget. Putri, aku tidak pernah bisa menari. Tidak apa-apa, seperti sedang bertarung saja, tapi dengan kekuatan ajaib. Wih, gampang kok. Ayo ikuti aku. Oke. Bawah kiri, bawah atas, bawah kanan. Wih, ternyata benar-benar bisa. Tentu saja sudah kubilang kalau akulah penciptanya, jadi aku tahu kemampuannya. Apa maksud? Oh, ini Putri Bintang Selatan. Ini si Marin ini agak-agak ambigu dari tadi ya. Udah cukup penjelasannya. Ayo ikuti instingmu. Mungkin akan ada sesuatu dari retakan itu yang bisa membantu kita. Demi raya. Sebelum itu guys, gue mau save dulu. Oke, sudah save. Oke guys, gua rasa gue mau akhirin dulu untuk Space for the Unbound yang part 7 ya, part 7 sampai sini. Sedikit review ya, ringkasan. Tadi kita berhasil menamatkan bab 3 Lulu ya, selesai, dimana diakhiri dengan Admiral masih hidup. Terus kita diajak Admiral ke jembatan jalan baru lagi, ketemu Raya, dan ternyata Lulu tiba-tiba datang dengan bentuknya yang udah berubah jadi angsa ya guys ya tadi. Lalu Lulu dimusnahkan, lalu tiba-tiba kita ketemu Marin, kita disadarkan, ternyata kita ditabrak meteor ya, atau komet tadi ya si Marin bilang ya. Makanya kita pingsan, terus kita diajak ke markasnya sekarang di sini, yang mana markasnya tuh kayak markasnya si Nirmala ya guys ya. Sedikit info tadi ya, si Marin ini ngomongnya agak ambigu. Dia bilang tongkat itu tongkat apa tadi? Apa itu tadi ya? Kalau gua nggak bisa pencet tab. Tongkat ajaib ya, Putri Bintang Selatan itu ciptaan dia. Apakah dia penciptanya? Apakah dia Putri Bintang Selatan atau dia adalah Nirmala? Kita tidak tahu. Karena ini udah 1 jam lebih gue main, jadi gue mau akhirin dulu yang Space for the Unbound part 7 sampai sini ya guys ya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Thank you yang udah bantu like videonya. Thank you yang udah bantu subscribe channel Mapan JZ. Semoga kalian menikmati gameplay gua. Kalau ada saran atau kritik atau bahkan kisi-kisi gitu ya soal seputar game, atau bahkan review kalian main game ini, kalian pengen cerita, kalian komen aja di video ini guys. Yang pasti ini part 7 ya, part 7 ini gua akan lanjut lagi nih di part 8 nanti ya guys ya. Thank you semuanya, semoga berkat terbaik kembali lagi kepada kalian. Sampai jumpa lagi di Space for the Unbound yang part 8 ya guys ya. Bye bye.